Hai semua, di sini kita akan menjelaskan tentang fisiologi mekanisme gerak otot pada otot biceps brachii. Sebelum masuk ke penjelasan mekanisme pergerakan otot, saya akan menjelaskan tentang origo, insersio, dan inervasinya. Origo adalah ujung otot atau kepala otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika berkontraksi. Serta, insersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadinya kontraksi pada otot. Origo yang melekat pada tulang tetapi tidak bergerak ada caput longum berorigo atau kepala pada tuberositas supraglenoideus di scapula dan caput brevis pada processus coracoideus di scapula. Lalu, untuk insersionya, dia ada di otot biceps brachii, berinsersio pada bagian posterior tuberositas radii. Nah, untuk inervasinya, terdapat persarafan di nervus musculocutaneus dari plexus brachialis pada C5 sampai C7. Di sini, C5 dikaitkan dengan fleksi pada bahu, lalu C6 berhubungan dengan fleksi yang ada di siku. Sedangkan C7 berhubungan dengan ekstensi yang ada di siku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filamen tipis dan filamen tebal. Pada filamen tipis terdapat komponen aktin yang merupakan komponen protein utama dan membentuk struktur heliks ganda. Ia berlabuh pada pita Z yang ada di serat otot dan memanjang menuju pusat sarkomer. Yang kedua, tropomyosin. Tropomyosin adalah protein berfilamen panjang yang membungkus filamen aktin. Dia menutupi situs aktif pada aktin dalam keadaan istirahat, mencegah myosin atau bagian dari filamen tebal yang berikatan dengan aktin. Yang ketiga, troponin. Troponin adalah kompleks 3 subunit protein yang merupakan troponin C, troponin I, dan troponin T yang terikat pada tropomyosin. Troponin ini memainkan peran penting dalam regulasi kontraksi otot. Dan pada filamen tebal ada myosin yang merupakan komponen protein utama yang berasal dari filamen tebal. Molekul myosin ini memiliki ekor yang panjang dan daerah kepala yang berbentuk bulat. Kepala myosin mengandung enzim ATPase yang menghidrolisis ATP untuk menyediakan energi untuk kontraksi otot. Yang kedua, jembatan lintas myosin. Jembatan lintas myosin ini merupakan kepala myosin yang memanjang dari filamen tebal dan menonjol ke arah filamen aktin. Kepala myosin ini juga dapat berikatan dengan situs aktif yang terbuka pada aktin ketika kontraksi otot dimulai. Daerah Engsel adalah molekul myosin yang memiliki daerah Engsel fleksibel yang memungkinkannya berputar dan menghasilkan gerakan ketika berinteraksi dengan aktin. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang mekanisme kontraksi dan relaksasi pada otot biceps brachii. Otak bagian parietal, tepatnya pada primary motor cortex area Brodmann 4, gyrus persentalis, memberi impuls dibawa oleh pyramidal tract ke medulla spinalis. Lalu dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor dihantarkan oleh sinaps kimiawi ke neuromuscular junction. Lalu membuka kanal CA2+ yang bersifat voltage gated diterima oleh reseptor cholinergic yang bersifat nikotinik yang akan mendorong vesikel neurotransmitter yaitu asetilkolin. Setelah itu, asetilkolin akan menempel pada reseptor cholinergic nikotinik yang berkaitan dengan kanal natrium, sehingga natrium masuk dan terjadi difusi yang menyebabkan potensial aksi. Potensial aksi yang melampaui ambang batas akan menyebabkan depolarisasi yang akan disalurkan ke seluruh membran permukaan dan turun ke tubul sel otot, dan menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan sejumlah ion kalsium yang akan berikatan dengan troponin C
di filamen aktin dan menyebabkan tropomiosin secara fisik bergeser untuk membuka penutup tempat pengikat jembatan silang di aktin. Jembatan silang miosin berikatan dengan aktin dan menekuk, menarik filamen aktin ke bagian tengah sarkomer. Hal ini yang menyebabkan otot berkontraksi atau otot memendek. Proses ini dijalankan oleh ATP yang sebelumnya dimetabolisme terlebih dahulu sebelum kontraksi otot, yaitu diubah menjadi ADP dan fosfat inorganik. Setelah kurang dari 1 detik, ion kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma oleh pompa membran Ca2+. Dan ion-ion ini tetap disimpan dalam retikulum sampai potensial aksi otot yang baru akan datang lagi, sehingga Ca2+ tidak lagi terikat di troponin. Tropomiosin bergeser kembali ke posisinya, menutup tempat pengikatan di aktin. Kontraksi berakhir, dan aktin secara pasif bergeser kembali ke posisi istirahatnya semula, atau disebut relaksasi. Ini adalah contoh dari gerakan otot biceps brachii, yaitu fleksi dan ekstensi. Terima kasih telah menonton video penjelasan fisiologi tentang mekanisme gerak pada otot biceps brachii. Salam kebajikan dan salam multikultur untuk kita semua.